kita mulai dengan pakai browser ya. Boleh pakai Firefox, Google Chrome, atau pakai yang lain juga tidak masalah. Saya pilih untuk menggunakan Google Chrome untuk mulai membuat soal online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Ya. Saya buka Google, sudah sampai seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah sampai ini ya. Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk di Bapak dan Ibu, maka di sini ada kotak-kotak kecil yang banyak. Kalau diklik akan keluar banyak aplikasi, account, search, map, YouTube, Play Store, Gmail, kontak, Drive, kalender. Kita pilih Drive Bapak dan Ibu. Nah, silahkan pilih Drive. Ya. Ya, kalau sudah dipilih Drive seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu klik tanda plus new. Lalu pilih more. Ya. Ya, di situ ada pilihan banyak, ada Google Form, Google Drawing, Google My Map, Google Site. Kita pilih Google Form Bapak dan Ibu semua. Ya, ini kita sudah menyasar masuk kepada aplikasi yang hendak kita gunakan. Seperti inilah tampilan dari Google Form yang bisa kita manfaatkan untuk membuat soal-soal secara online Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya kita buka dulu soal ya, yang sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Soal di program MS Word Bapak dan Ibu. Kita akan coba nanti merubah soal-soal yang bisa kita gunakan. Saya sediakan 6 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Oh, ada 5. Salah nomor ini. 1, 2, oh ini nomor 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 soal Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, kita kembali ke Google Form. Kita bisa tulis di sini, misalnya penilaian atau ulangan harian pertama ya. Penilaian harian. Tuh, misalnya. Silakan Bapak Ibu ketik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagian ini nanti berguna untuk menjadi cover dari soal online Bapak dan Ibu. Ya, kelas 7. Kelas 7. Ya. Pada saat Bapak Ibu membuat soal, tentu diperlukan siapa nanti yang mengerjakan, Bapak dan Ibu. Maka kolom di bawahnya, Bapak dan Ibu, ini kita isikan. Oh, ndelok ngono to, Bi. Ya. Bapak dan Ibu, kita akan mengisikan di sini identitas anak-anak. Kita minta nanti anak-anak untuk mengisikan identitas. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu, ada pilihan-pilihan multiple choice. Coba diklik di bagian ini, Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi lagi, ada panah kecil di samping tulisan untitled question. Ya. Di sini bisa Bapak Ibu ada klik panah kecil ke bawah, diklik. Di sini
ada banyak pilihan-pilihan, ada short answer, ini untuk membuat pertanyaan pendek, paragraf untuk membuat pertanyaan yang jawabannya panjang, multiple choice untuk membuat soal pilihan ganda, checkbox untuk membuat checkbox, dan seterusnya, ada drop down dan seterusnya. Ya, karena kita ingin jawaban anak-anak berupa nama dia, maka kita gunakan short answer. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Kita ingin dia menuliskan nama, maka di sini kita minta dia untuk mengetik nama. Nama. Jadi nanti di bawah nama ini nanti anak-anak akan mengisikan namanya, Bapak dan Ibu. Jadi, namanya siapa? Di tulisan short answer nanti di sini dia akan menuliskan namanya. Lalu Bapak Ibu, tidak hanya nama yang kita inginkan dari anak-anak, Bapak dan Ibu, tentu ingin anak-anak menginput dia itu kelas berapa. Caranya kita tambah di dalam bagian ini dengan mengeklik tanda plus, jadi add question atau menambah pertanyaan. Ya, maka akan muncul question berikutnya, Bapak dan Ibu. Kita ingin anak-anak menginput kelasnya, yaitu namanya siapa, kelasnya berapa. Ya, Bapak Ibu, karena kelas bisa jadi Bapak Ibu untuk soal online ini nanti diperuntukkan beberapa kelas. Maka di sini kita ubah dari multiple choice. Saya lebih suka kalau seperti ini pakai checkbox. Seperti ini. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Dari sini ada short answer, paragraf. Tadi short answer untuk pertanyaan pendek, cocok buat nama, paragraf untuk soal-soal dengan jawaban panjang, multiple choice untuk pilihan ganda, checkbox ini untuk milih saja. Ya, nyontreng mana yang tepat untuk dia. Checkbox Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah isikan, nanti anak-anak tinggal pilih kelasnya, misalnya kelas 7A. Kelasnya 7A, bayangkan Bapak Ibu, misalnya, halo, ajar 7A, lalu 7B, lalu klik lagi add option 7C, misalnya, Bapak Ibu ngajarnya 7A, 7B, 7C, sama 7F misalnya. Misalnya 7A. Jadi Bapak Ibu di kelas 7 misalnya ngajar 4 kelas, 7A, 7B, 7C, dan 7F Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya rasa ini sudah cukup untuk identitas. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu ingin tahu anak nomor absen berapa, ya diklik plus lagi, nanti akan keluar satu pertanyaan lagi. Satu untuk yang Bapak Ibu harapkan. Nah, ini kalian tidak bisa berbuat banyak. Iya. Bahkan kalian tidak bisa menjawab bola yang sangat trendy. halo Bapak Ibu. Itu benar. Baik, Kak. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjutkan. Ya, setelah Bapak Ibu membuat kolom untuk nama, kolom untuk kelas anak-anak, lalu kita akan melanjutkan menulis, membuat soal-soalnya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini nanti 1, 2, 3 bagian ini akan menjadi cover. Cover saya rasa ini cukup. Lalu Bapak Ibu akan mulai menulis soal-soal. Maka ini menjadi bagian tersendiri maksud saya. Maka Bapak Ibu kliknya lanjutnya di sini add section. Ya, maka ada 2 section sekarang. Section 1 of 2, seksi 1 dari 2 bagian karena kita sudah punya 2. Ini seksi 2 bagian kedua dari 2 bagian yang ada. Ya, seksi pertama nanti ini menjadi covernya Bapak dan Ibu, dan section kedua nanti ini akan menjadi
penyajian soal-soalnya. Biasanya Bapak Ibu di sini akan tulis misalnya yang soal-soal pilihan ganda. Soal-soal pilihan ganda. Oke. Di bawah bisa Bapak Ibu tulis instruksinya, jawablah pertanyaan. Oke, pertanyaan berikut dengan cara memilih jawaban yang paling tepat. Kira-kira seperti inilah. Kalau redaksinya ingin Bapak Ibu ganti juga tidak masalah. Ini soal-soal pilihan ganda. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara memilih jawaban yang paling tepat. Ya. Lalu Bapak dan Ibu klik lagi tanda plus di sini. Sekali lagi, Bapak Ibu silakan klik tanda plus di sini. Add question, tambah pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, akan muncul tempat untuk membuat pertanyaan pilihan ganda. Di sini sudah ada pilihan multiple choice, ya, option 1, 2 nanti bisa kita tambah Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu silakan buka soal yang sudah Bapak Ibu miliki, ya, contoh yang sudah diberikan. Kita coba memasukkan 6 macam soal. Gimana Bapak Ibu sudah siap ya? Ya. Soal yang pertama ini soal yang terdiri dari baik stimulus soal, lalu stem soal, jawaban option atau jawaban, semuanya berupa teks Bapak dan Ibu semuanya. Jadi konstruksi soal itu kan ada stimulus, ini perhatikan ilustrasi di bawah ini, Miftah seorang siswa SMP dan seterusnya, ini adalah stimulus soal Bapak dan Ibu. Nah, dari ilustrasi tersebut, perilaku Miftah mencerminkan salah satu asmaul husna, yaitu, nah ini adalah pokok soal atau stem. Jadi bagian-bagian soal tadi yang pertama adalah stimulus, lalu pokok soal atau stem, lalu berikutnya adalah pilihan jawaban atau option, dan salah satu dari option itu menjadi kunci jawaban. Ini kunci jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mari kita coba untuk memasukkan ini menjadi soal yang nanti bisa disajikan secara online, memanfaatkan aplikasi Google Form, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Seperti biasa, soal ini kita blok, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kita blok baik stimulus maupun stem atau pokok soalnya kita blok semua. Kita copy, atau pakai ini juga bisa, copy. Lalu kita masuk ke Google Form, Bapak dan Ibu sekalian. Kita paste di sini, paste. Nah, ini pokok soal dan stimulus sudah masuk. Lalu kita masukkan jawaban-jawabannya. Satu persatu Bapak dan Ibu, jawaban A ini al-alim. Kita copy, kita paste di sini Bapak dan Ibu. Ya. Lalu nanti ini untuk nomor 2, yang B, al-basir, juga kita copy. Lalu kita paste di sini. Jawaban yang ketiga yang C, As-Sami, ya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Jawaban yang ketiga. Ya. Jawaban yang keempat, Al-Khobir, copy. Lalu kita paste di sini juga. Keempat. Ya. Bapak Ibu.
proses copy paste dari Word ke Google Form sudah selesai untuk satu soal, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang bagaimana membuat kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya kan di A, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, untuk menentukan ini bagian yang cukup penting juga, karena tanpa Bapak Ibu beri kunci jawaban, nanti sistem tidak bisa secara otomatis melakukan koreksi atau tidak bisa membantu Bapak Ibu melakukan koreksi. Maka ini harus kita buat kunci jawabannya. Bapak Ibu, ya kita lanjut. Caranya Bapak dan Ibu, scroll ke atas, kita lakukan pengaturan agar ini bisa keluar kunci jawabannya. Halo Bapak dan Ibu ya. Caranya Bapak dan Ibu, ya scroll ke atas. Oke. Scroll ke atas. Lalu klik setting Bapak Ibu, gambar ini diklik. Gambar ini diklik. Ya. Ada pengaturan umum general, ada pengaturan tampilan, presentation, ada quizzes. Ya. Ada pengaturan umum, general, presentation, quizzes. Ya. Untuk menentukan tadi soal ini ada kuncinya, Bapak Ibu klik quizzes. Di sini ada navigasi, make this a quiz. Jadi buat ini menjadi quiz. Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi, tadi dalam posisi seperti ini, Bapak Ibu aktifkan. Seperti di HP itu ya, make this a quiz. Kalau sudah Bapak dan Ibu, langsung cek saja. Ya. Kita kembali ke soalnya Bapak dan Ibu ya. Sekarang sudah keluar answer key atau kunci jawaban. Jadi dari jawaban 1, 2, 3, 4 ini salah satunya akan kita buat menjadi kunci jawaban yang nanti sistem akan langsung baca ketika siswa memilih jawaban ini, maka dia akan dapat skor yang kita temukan. Klik answer key. Jangan pilih jawaban yang benar tadi mana. Alim misalnya di sini. Nah, kita pilih. Lalu Bapak dan Ibu, di samping soal ada poin. Di sini kita akan tentukan poinnya. Jadi semisal Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda jumlahnya 50, sedangkan nilainya itu ada totalnya nanti 100 kalau betul semua, maka setiap soal Bapak Ibu beri poin atau skor berapa. Tentu kalau soalnya 50, ya soal skornya 2. Karena 2 kali 50 kalau betul semua nanti akan jadi 100. Kita akan berlatih karena soal yang kita sediakan hanya 6, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, maka skornya dari 6 itu halo. Soal nomor 1 sampai 4 kita beri skor 15. 15 kali 4, 60. Nanti soal nomor 5 dan 6 masing-masing kita beri skor 20. Sehingga 40, 60 tambah 40, 100. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita beri skor 15. Jadi kalau anak menjawab benar, maka dia dapat skor 15. Karena kita nanti hanya punya 6 soal. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, sudah diberi kunci, kuncinya ini yang A, lalu sudah diberi skor, Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai. Jadi soal ini sudah ada soalnya, sudah ada pilihan jawabannya, soal juga sudah ada stimulusnya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini, miftah dan seterusnya, ini ilustrasi Bapak dan Ibu. Sudah ada ilustrasi seperti ini. Ya kan? Sudah ada optionnya, sudah ada kuncinya Bapak dan Ibu, dan sudah ada skornya. Maka selesai sudah soal nomor 1 ini, lalu kita klik done atau done ya. Selesai Bapak. Ya. Jadi
Jadi satu soal ini sudah jadi. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, Bapak dan Ibu. Dengan cara bagaimana? Di samping ini kita klik plus question. Nah, kan ini soal pertama sudah, ini jadi soal yang kedua nanti Bapak dan Ibu. Seperti soal pertama tadi, kita buka soal di MS Word, ini soal yang kedua. Soal yang kedua ini tipenya sedikit berbeda. Stimulusnya berupa gambar Bapak dan Ibu. Kalau tadi baik stimulus, pokok soal, maupun option jawaban, serta kuncinya semuanya berupa teks. Sekarang soal yang kedua ini, stimulus berupa gambar. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang paling tepat untuk menginterpretasikan gambar di atas adalah titik-titik. Ya. Kita akan copy paste atau pindahkan soal nomor 2 ini ke aplikasi atau platform Google Form tadi Bapak dan Ibu semuanya. Dimulai dari mengcopy ini. Perhatikan gambar berikut. Soalnya saja, karena gambarnya di copy tidak bisa Bapak dan Ibu. Ya, copy ya. Kita masuk ke Google Form lagi. Di sini kita paste. Ya. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya mana Bapak dan Ibu ya. Untuk mengambil gambar Bapak dan Ibu nanti klik ini. Tapi gambarnya kan belum tersedia. Gambarnya masih di sini. Maka langkah pertama Bapak dan Ibu, Bapak Ibu perlu untuk mengcapture gambar ini sehingga nanti bisa di-upload. Bapak Ibu, cara mengcapture macam-macam, tapi saya akan sampaikan yang mungkin praktis Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan Windows, yakni sniping tool. Ini Bapak Ibu. Diklik ini gambar lambang Windows, lalu kita ketik aja langsung SN ya, sniping tool. Nah, keluar Bapak Ibu biasanya langsung. Di pilihan ini akan muncul sniping tool. Ya, nah, kita sudah punya sniping tool seperti ini. Ini apa? Ikonnya sudah ada di taskbar dan di sini inilah aplikasi sniping tool yang nanti akan kita gunakan mengambil gambar ini, mengcapture gambar ini, sehingga nanti bisa di-upload di soal. Ya, caranya klik new Bapak dan Ibu. Ya, sudah gambarnya buram seperti ini, ada tanda plus, kita letakkan di sini, tekan mouse, ya sudah cukup sekian ini, lalu kita lepas. Ya, jadi gambar ini sudah kita capture, nah, tinggal kita simpan di komputer, di laptop Bapak Ibu, dengan cara klik save gambar disket ini. Nah, ya, save hasil gambarnya tadi Bapak dan Ibu. Silakan disimpan di mana saja. Saya akan simpan di saya akan kasih folder tersendiri gambar soal. Gambar soal. Nah, udah. Jadi saya simpan di drive D, saya simpan di folder khusus ya, ini gambar soal open ya. Ya, di sini. Dan saya save dengan nama capture 1 gitu. Saya save. Ya, saya sudah punya gambar untuk saya upload. Lalu kita kembali lagi ke Google Form tadi. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mengupload gambar yang tadi sudah kita capture dengan sniping tool dan sudah kita simpan di laptop kita, maka kita sudah bisa upload dengan cara klik lambang gambar ini di samping tulisan perhatikan gambar berikut ini. Coba diklik Bapak dan Ibu semuanya ya. Ada pilihan upload ya, di sini sudah berupload. Browse, kita pilih dari komputer. Ya, tadi saya simpan di D Bapak Ibu ya. Di D gambar soal, ya, gambar soal. Oke, jadi di sini Bapak Ibu. Ya, capture 1 di sini sudah saya pilih gambarnya, lalu open. Kita tunggu barang sesaat
Ini proses untuk mengupload gambarnya. Ya, sudah berhasil Bapak dan Ibu. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambarnya sudah masuk, tapi ada satu bagian lagi. Ini stimulus sudah masuk. Perhatikan gambar berikut ini. Stimulus soal sudah masuk semua. Tapi pokok soalnya ini belum ada. Karena kita hanya ngupload gambarnya. Jadi perhatikan gambar berikut ini, gambar sudah ada. Kalau di sini masih ada pernyataan yang paling tepat untuk menginterpretasikan gambar di atas adalah ini akan kita copy di mana? Ya. Coba kita copy. Ya. Bapak dan Ibu, fasilitas Google Form hanya menyediakan teks sama gambar masing-masing satu, Bapak dan Ibu semuanya. Maka terpaksa kita paste di sini. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang paling tepat untuk menginterpretasikan gambar di atas, padahal gambarnya kan tidak di atas. Ya. Kita ganti gambar berikut, gambar tersebut. Ya. Gambar tersebut, agak sedikit kita harus editing. Perhatikan gambar berikut ini, pernyataan yang paling tepat untuk menginterpretasikan gambar tersebut adalah titik-titik. Ya, sudah. Berarti ini Bapak dan Ibu, stimulus sudah masuk, pokok soal juga sudah masuk, kita tinggal memasukkan option jawaban-jawabannya. Ya, saya rasa ini hampir sama dengan tadi. Kita copy paste setiap jawabannya, ya, jawaban yang A, kita copy, Bapak dan Ibu semuanya. Jawaban B, ya, kita copy. Halo. Jawaban B kita copy. Jawaban B kita copy, Bapak dan Ibu semuanya. Iya. Ya, langkah berikutnya Bapak dan Ibu, kita membuat kuncinya. Kuncinya tadi di A ya. Kuncinya itu ada di A. Kita klik di sini. Ini menjadi kunci. Ada contrengnya Bapak dan Ibu. Lalu kita berikan skornya. Jadi kalau siswa menjawabnya dengan benar, skornya berapa? Tadi sudah kita skenario, ini skornya 15. Sudah 2 soal Bapak dan Ibu ya. Sudah selesai semua. Pokok soal, stimulus soal, option jawaban, kunci, skor sudah kita berikan, maka kita klik done. Maka kita sudah punya 2 soal. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Gimana Pak Her waktunya? Irma, halo Irma. Waktunya kelihatannya sudah mau habis. Bu Irma, gimana waktunya? Masih setengah jam lagi. Oh, masih setengah jam. Ya. Oh ya, lanjut ya, Bu Irma ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita teruskan dulu sampai soal nomor 6, baru nanti kita tanya jawab ya. Soal nomor 3, ini tipenya juga sedikit berbeda. Di sini stimulusnya berupa tabel Bapak dan Ibu. Temanya juga sama, pokok soalnya teks, lalu jawaban-jawabannya juga berupa teks. Padahal Google Form tidak menyediakan fasilitas tabel. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, sudah soal nomor 1, nomor 2 di sini ya, Bapak Ibu. Lalu kita klik tanda plus untuk membuat soal nomor 3. Ini akan jadi tempat untuk memasukkan soal nomor 3. Question multiple choice masih tetap Bapak dan Ibu. Ya, kita copy. Perhatikan tabel berikut. Sampai di sini aja Bapak Ibu. Jangan sampai tabelnya. Perhatikan tabel berikut. Copy. Perhatikan tabel berikut. Lalu kita kembali ke sini. Kita paste di sini.
Google Form tidak menyediakan fasilitas untuk tabel-tabel seperti ini, maka caranya ya, tabel ini tadi di MS Word kita jadikan gambar. Kita jadikan gambar ya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan menggunakan aplikasi sniping tool. Kita klik new di sini. Kita siap untuk mengcopy lagi. Ya, kita pilih trace di tabelnya. Ya, sudah Bapak dan Ibu. Tinggal kita save. Tadi sudah otomatis di sini tadi saya beri nama capture 1, ini capture 2. Saya sudah punya gambar tabel ini untuk diupload di Google Form. Langsung di samping ini ya, klik gambar, browse, semuanya. Gambar tabel saya pilih, saya open. Tunggu sebentar. Ya, sudah terupload. Perhatikan tabel berikut. Jadi ini stimulusnya sudah masuk, tapi sama dengan tadi, Bapak dan Ibu. Stemnya atau pokok soalnya belum. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah, ini akan kita copy juga. Kita copy, kita masukkan di sini. Ya, kita taruh di sebelahnya. Ya. Perhatikan tabel berikut, pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah ya, jadi tinggal kita masukkan jawaban-jawabannya Bapak dan Ibu. Dan A kita copy, kita paste di sini ya. Kita paste ya. Kemudian jawaban B juga kita copy. Ya, copy. Kita paste di sini. Jawaban C kita copy paste Bapak dan Ibu semuanya. Nanti C menjadi kunci ya Bapak dan Ibu. Ini jawaban C menjadi kunci. Jadi kita jadikan sebagai kunci. Ya. Kita lengkapi dulu jawaban yang D. Bapak dan Ibu. Copy. Ini. Jadi kunci jawabannya di C ya Bapak Ibu sekalian. Maka ini klik angsup G ya, untuk menentukan kuncinya. Kuncinya ada di C. Ya, jam C Bapak dan Ibu sekalian. Tab poinnya juga sama 15. Sudah lengkap, lalu kita klik done. Soal 1, 2, 3 sudah selesai. Kita akan buat soal yang keempat. Sama caranya. Soal keempat Bapak Ibu, tipologi soalnya, stimulusnya berupa daftar Bapak. Kita coba langsung kita copy ya Bapak Ibu. Kita copy seluruhnya, ya. Kita copy seluruhnya, baik itu stimulus maupun pokok soalnya kita copy semua, Bapak Ibu. Akan jadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi perhatikan contoh perilaku yang terpuji, yang tersedia, ya. Seperti ini Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini dia tidak bisa ganti baris. Jadi tetap langsung melanjutkan menjadi satu paragraf. Nah, soal seperti ini biasanya untuk siswa eye-catching-nya tidak begitu bagus. Atau tampilannya tidak begitu nyaman untuk dikerjakan. Karena dia nomor 1, 2, 3, 4-nya itu dalam satu paragraf. Maka saya menyarankan dalam situasi seperti ini, daftarnya ini kita buat seperti tadi, kita buat gambar juga, kita capture juga, agar nanti angka 1, 2, 3, 4-nya ini bisa tampilannya nyaman untuk dibaca oleh peserta didik. Caranya juga sama Bapak dan Ibu, dengan yang tadi. Kita pakai sniping tool, ya nomor 1, 2, 3, 4-nya kita copy seperti ini. Bukan copy ya, kita capture Bapak dan Ibu. Lalu disimpan, ya saya beri nama capture 3. Oke Bapak dan Ibu. Cara menyiasatinya seperti ini. Lalu kita upload dia sebagai gambar, tidak lagi menjadi teks.
saat. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi, daftarnya tampilannya lebih bagus. 1, 2, 3, 4-nya kelihatan semuanya. Lalu tinggal pokok soalnya seperti tadi kita masukkan juga. Pokok soalnya. Ya. Contoh perilaku yang menunjukkan, nah kalau ini nanti kita jadikan 1. Bisa juga tadi ngapture-nya jadi 1 juga tidak apa-apa. Saya lebih senang. Ya. Contoh perilaku yang adalah seperti ini. Yang dibaca oleh siswa. Lalu Bapak dan Ibu kita tinggal masukkan option-optionnya Bapak dan Ibu. Option A kita masukkan, lalu option B dan seterusnya C dan D Bapak dan Ibu semua. Option C kita masukkan. Oke, Bapak Ibu. Kuncinya nanti di D. Kita ingat bahwa kuncinya ada di option D ya. Soal sudah masuk semua, tinggal kita akan buat kunci, klik langsung OK, lalu kuncinya tadi di D ya. Nah, ini D sudah menjadi kunci. Kita masukkan skornya. Poinnya berapa? 15. Tadi skenario kita soal nomor 1 sampai 4 itu skornya 15. Nah, kita sudah punya 60 skor. Bapak Ibu, soal berikutnya, soal nomor 5. Jadi seperti tadi langkahnya, kita klik plus add question. Bapak Ibu. Oke, soal nomor 5 ini tipologinya adalah ada teks Arabnya. Jadi untuk stimulusnya ada teks Arabnya Bapak dan Ibu. Kita copy dulu teks latinnya di sini sama dengan yang tadi. Paste Bapak dan Ibu semuanya ya. Sekarang teks Arabnya ini kita buat gambar. Sama berarti kita capture lagi menggunakan snipping tool. Oke Bapak Ibu. Bentuknya pas ya. Ya, ini soal Arabnya langsung kita save di satu capture 4 Bapak dan Ibu. Capture 4. Ya, kita sudah punya tulisan Arab yang sudah kita capture menjadi gambar Bapak dan Ibu. Diupload di soal nomor 5 ya Bapak Ibu. Ini ada tiket toh. Ya, sudah masuk tulisan Arabnya. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27 berikut. Tulisan Arabnya sudah masuk. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Sekarang tinggal pokok soalnya tadinya. Contoh lafal yang hukum bacaannya sama dengan lafal yang bergaris bawah, yaitu titik-titik. Kita copy, Bapak dan Ibu. Habis di belakangnya sini. Kasih spasi 1. Lalu kita paste. Ya, perhatikan Al-Quran Surat Al-Isra ya, contoh hafal yang hukum bacaannya sama. Ya. Sekarang lalu kita tinggal memasukkan jawaban-jawabannya. Maaf saya keliru Bapak Ibu. Mestinya pokok soalnya yang ini ya. Copy. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat ya. Ini saya tunggu saja. Ya, saya paste. Ya. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan jawaban-jawabannya kita masukkan Bapak dan Ibu. Jawaban A nanti menjadi kunci sekalian. Jawaban A habis di sini. Lalu jawaban B. Lalu jawaban B. Jawaban C Bapak dan Ibu. C ya. Oke. Jawaban C. Ya. Lalu jawaban B Bapak dan Ibu. Kita copy jawaban D. Ya. Stimulus soal, pokok soal, option sudah masuk. Di sini kita tinggal beri kunci. Kuncinya. Betul ya Pak ya. Kuncinya ya. Ya. Setelah kita beri kunci lalu
kita berikan. Skornya tadi kita skenario-nya 20. Sudah ada soal, sudah ada option jawaban, ada kunci, ada skor, selesai semua kita akan. Di soal 1 sampai 5 sudah selesai. Soal terakhir nomor 6, Bapak Ibu. Kita klik tanda plus lagi, Bapak dan Ibu. Tipologi soal ke-6, di stimulus ada tulisan Arabnya dan di jawaban ada tulisan Arabnya, Bapak dan Ibu. Lagi ini di stimulus ada tulisan Arabnya, di jawaban ada tulisan Arabnya. Bagaimana kita menyiasati untuk memasukkan ini dalam Google Form? Mari kita coba bersama-sama. Ya, kita copy ini dulu, Bapak dan Ibu. Copy, lalu di paste. Ya, perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut ya, Bapak dan Ibu. Seperti tadi, tulisan Arab ini kita capture menggunakan snipping tool. Klik new, ya, Bapak Ibu. Ya, masuk Bapak Ibu. Lalu kita save. Di sini di input capture 5. Ya, Bapak dan Ibu, kita gambar tulisan Arab tadi kita masukkan ke dalam soal. Ya, sama dengan yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah masuk, Bapak dan Ibu. Lalu pokok soalnya. Ya, contoh lafal yang hukum bacaannya sama dengan lafal yang bergaris bawah, yaitu ini kita pilih, kita masukkan di sini. Oke, Bapak dan Ibu. Ini stimulus soal dan pokok soal sudah masuk semua. Kita langsung tinggal memasukkan kunci jawaban. Masukkan option jawaban. Ada 4 option jawaban, Bapak dan Ibu. A, B, C, dan D yang nanti akan jadi kunci nanti. Maka cara memasukkannya sebenarnya kalau di paste seperti ini bisa, tapi nanti tulisannya menjadi lebih bagus oleh anak-anak. Saya lebih menyarankan kepada Bapak dan Ibu agar ini juga di capture Bapak dan Ibu dengan snipping tool juga. Bapak dan Ibu save ya, menjadi capture 6. Lalu jawabannya kita capture. Ini juga, lalu B juga kita capture. 67 ya. Oke, Bapak dan Ibu. Terus yang C juga kita capture, Bapak dan Ibu. Kita simpan. Capture ke-8 dan save. Lalu yang E, ini merah. Karena ini merah, nanti biar tidak kelihatan jawaban. Kita jadikan hitam dulu. D juga kita capture. Ya. Di gambar ke-9. Ya, selesai proses mengcapture gambar, Bapak dan Ibu. Ya. Setelah 4-4-nya kita capture, maka kita masukkan ini ke dalam option. Ada option jawaban. Tapi beda dengan tadi, ini ada tanda add image. Ini kita klik untuk option pertama, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Ini yang A. Ini yang A. Ada masuk. Sekarang yang B. Sama add image, Bapak dan Ibu. Terus masukkan yang B. Wal ghafuru ya. Masuk. Lalu C juga begitu, Bapak dan Ibu. C ya, ini nikmat Allah ya, kita masukkan.
B, jawaban tepat. Sama caranya. Ada di situ. Sekarang kita tinggal masukkan kuncinya. Kuncinya tadi D ya. Masuk ke kuncinya D, A, B, C, D. Ini menjadi kunci. Dan lalu jangan lupa kita beri skornya adalah 20. Ya, soal 1 sampai 6 sudah selesai semua Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin lihat hasilnya seperti apa, bisa diklik preview. Jadi scroll ke atas Bapak Ibu. Ya. Di scroll ke atas, ada gambar mata preview, maka Bapak Ibu preview. Nah, seperti apa tampilan soal yang sudah dibuat tadi itu bisa di preview ya, seperti ini. Penilaian harian 1, nama, kelas, nanti anak pilih. Lalu next, Bapak dan Ibu. Penilaian harian 1, soal-soal pilihan ganda. Seperti inilah tampilan soal yang sudah kita buat. Baik tampilan di HP atau tampilan di laptop ketika anak bersabit ya. Seperti itu. Bisa view seperti itu. Oke, ini tampilan soalnya Bapak Ibu. Pak Ahsan masih kurang 20 menit. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu, setelah jadi soalnya dan sudah kita lihat dan maka langkah penting berikutnya Bapak dan Ibu untuk bisa membuat link agar nanti anak-anak bisa masuk ke sini ya Bapak Ibu. Maka caranya ini send. Sekali lagi klik send Bapak. Atau mungkin yang baca di bisa kirim ya. Nah, send. Muncul kotak dialog seperti ini Bapak dan Ibu. Muncul kotak dialog seperti ini. Semuanya. Ya, ada send via email ya, Bapak Ibu. Kita akan bikin link Bapak dan Ibu. Klik di sini Bapak Ibu. Ya. Kita akan bikin link agar nanti link ini bisa kita bagi ke grup siswa. Linknya ini panjang sekali. Nah, untuk memperpendek link Bapak Ibu, maka klik di sini short URL. Maka linknya akan menjadi lebih pendek. Bapak dan Ibu, tinggal ini Bapak Ibu klik copy, lalu di paste di mana di grup WhatsApp, maka akan menjadi link yang bisa diklik anak-anak, lalu anak-anak nanti bisa mengerjakan melalui link tersebut. Saya kira ini Bapak dan Ibu penyajian soal sampai bisa kita share kepada peserta didik. Sound system kecil. Saya kira sementara cukup dulu. Nanti tahap berikutnya Bapak dan Ibu kita akan melihat bagaimana ini bisa terlihat hasilnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu untuk mempraktekannya, Pak Her saya akan kirim link tadi ke Pak Her untuk diteruskan ke teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa mensimulasikan ini mengerjakan. Saya kirim ke Pak Her ya. Silakan Pak Her dibagi ke kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa mengerjakan. Tapi saya pesan jangan dibuat betul semua. Mungkin 1-2 soal jawabannya disalahkan gitu, sehingga nanti analisisnya bisa kita lihat bersama-sama. Kiranya demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator kembali sampai nanti kita bersama-sama melihat seperti apa hasil dari penilaian online yang sudah Bapak Ibu kerjakan secara simulasi sebagai siswa. Nanti hasilnya kita lihat bersama-sama. Ya, silakan Bu Firman.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Aksan SAG Investorcom yang sudah memberikan paparan yang sangat jelas kepada kami. Bisa sambil sesi tanya jawab ya Pak? Bisa Bu, silakan. Silakan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab sambil Bapak Ibu Guru bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh tadi. Sebelum memulai sesi tanya jawab, akan membacakan beberapa ketentuan yang harus rekan-rekan perhatikan. Yang pertama, kesempatan pertama saya akan membatasi hanya 3 pertanyaan. Kedua, apabila masih ada cukup waktu, maka saya akan buka pertanyaan pada kesempatan yang kedua. Pada saat sesi pertanyaan berjalan, harapkan para peserta untuk selalu tertib dan tenang. Mohon untuk speakernya bisa dimatikan kalau tidak bertanya. Ya, kami persilakan bagi rekan yang ingin bertanya untuk ini kita buka 3 pertanyaan. Tutorial ya. Langsung yang perlu ditanyakan, ya Pak Aksan, saya mungkin buka pertanyaan. Ketika Aksan, Silakan. Pak Aksan. Aksan. Bu, iya. Oke. Tadi ketika membuat nanti sebentar. Untuk opsinya Pak. Opsinya. Apakah bisa langsung 4 opsi itu langsung di copy bareng, bukan ke ini, atau harus satu persatu? Dicoba Yang selain ayat. Oh ya, bisa itu bareng-bareng. Ya. Oh, bareng-bareng juga bisa. Dicoba ya. 4 tadi itu misalnya Dari apa tuh Pak? Yang lain ada yang perlu? ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersama-sama ya seperti ini. Yang tidak gambar ya, yang teks itu bisa bersama. Gitu Bu. Bob ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Lain ada yang mau bertanya? Tadi udah gampang sekali ya, mudah ya. Share kalau. Menimbulkan 3 pengertian. Dan fasilitas audiovisual. Contohnya Pak Ustaz.
Langsung. Bisa ya, Mbak? Melu Bu. Apa ya? Lewat. Hasan, Ya Bu, ya. pertanyaan ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Katimin. Pertanyaannya begini Pak, penempatan pertanyaan bila ada gambar atau ayat bawahnya. Ada gambar atau ayat? Penempatan pertanyaan bila ada gambar atau ayat bisa ditempatkan di bawahnya. Yang dari Pak Amin Pak. Ada dua-duanya. Jadi ada ayat ya ada begitu. Bila ada gambar atau ayat bisakah ditempatkan di bawahnya? Tanya. Apa maksudnya? Pertanyaan dari Pak Katimin. Tempatkan di bawah apa? Pak Katimin ini Kan pertanyaan. Penempatan pertanyaan bila ada gambar atau ayat bisakah ditempatkan di bawahnya, di bawah gambar itu loh Pak. Pak ayat. Ayat di Ya wis pokoke sih njaluk duit karo berite. ini. Halo. Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Katimin, kalau gambar ayat dalam soal itu gitu ya. Lain nyangkut ngono sapa kowe? Gambar atau ayat? Kan di bawah apa ini maksudnya? Maksudnya di bawah ayat atau gambar itu tempatkan pertanyaannya. Oh, ya sama-sama di capture. Seperti ini. Ya, saya share lagi ya. Ana Parjio ya, Parjio. Mun Parjio sik ya ora apa. Ya. Jadi Pak Katimin ingin bagaimana caranya agar atau pokok soal tadi itu bisa diletakkan di bawahnya. Misalnya ini ya. Nih, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Nah, maka caranya ya di-capture bersama-sama. Nah, jadi kalau ingin stemnya ada di bawahnya, ini di-capture bersama seperti ini. Halo Bapak Ibu, bisa diakses ya? Ya, Iya Pak. seperti ini. Nah, coba ini saya save menjadi gambar ke-10 ya. Jadi soal nomor 5 ya Bapak Ibu. Ya, soal nomor 5 tadi ini Bapak dan Ibu bahwa pertanyaannya ada di bawahnya. Ya, ambilkan laptop di depan. Pak Katimin, ini perhatikan Al-Quran surat Al-Isra. Ini yang jenis kersake seperti ini kan? Arab dulu. Ya.
Perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut. Gunakan nasayatin wakana syaitan. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut, yaitu seperti ini yang dikehendaki. Sehingga caranya tadi capture bersama-sama dengan gambarnya, Bapak dan Ibu. Sama-sama menjadi gambar. Sudah? Pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Asnawi, Pak. Ya. Pak Asnawi memohon untuk penilaian dengan pemanfaatan Google Form ini direkam dan materinya dikirim berupa slide. Lebih mudah untuk memahaminya, Pak. Lihat sudah direkam sama Pak Her. PPT-nya, Pak. Kurang jelas. Masih ada pertanyaan dari Pak Muhammad Muhibudin. Apakah bisa memuat soal dalam bentuk audio visual? Mulai ini. Yang difasilitasi bisa memuat soal dalam bentuk audio visual. Nggonku metu ini lho iki tak pakai wis. Google Form menyediakan teks sama gambar. Jadi kalau sound ya kita Pak Ibu ya. Dan video tidak masuk. Kalau saya belum bisa memasukkan sound dan video ke dalam soal-soal Google Form. Itu Bu jawabannya ya. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir, apakah soal online ini dijamin keamanannya? Karena saya dengar bisa dibobol, suwun. Yang terakhir. Terima kasih. Soal online ini dijamin keamanannya? Karena saya dengar bisa dibobol. Ini kan soal-soal untuk digunakan misalnya penilaian harian untuk penilaian tengah semester, maka ini cocok untuk digunakan. Tapi kalau untuk penggunaan yang lebih luas, misalnya untuk dan yang dengan skala luas, itu memang ya rentan untuk di copy lalu nanti digunakan di waktu yang lain. Karena soal itu punya kelebihan dan kelemahan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya menyarankan soal dengan Google Form ini cocok untuk Bapak Ibu gunakan dalam kalangan terbatas, tidak untuk digunakan dalam kalangan yang lebih luas. Ya kalau untuk yang lebih luas seperti UNBK itu ya menggunakan CBT itu, voter based test, UNBK seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak menggunakan Google Form. Kalau menggunakan seperti ini ya jelas amanannya tidak bisa terjadi. Tapi untuk penggunaan terbatas itu sangat cocok, tidak masalah. Google yang buat soal lagi toh Pak ya. Aksan, ini karena waktunya tinggal Pak Aksan silakan untuk memberikan kesimpulan dari paparan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Bu Irma, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ed. Kesempatan kepada saya untuk memberikan materi yang saya rasa cukup praktis bisa Bapak Ibu gunakan. Sekali lagi, aplikasi Google Form ini tidak hanya bisa Bapak Ibu digunakan pada saat-saat darurat seperti ini. Di dalam pembelajaran yang normal itu juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk penilaian yang terbatas seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, bahkan untuk penilaian akhir semester juga tidak masalah. Juga pernah banyak juga yang sudah melakukan ini tidak hanya untuk penilaian, kan untuk misalnya pemilihan OSIS itu sudah menggunakan pemilihan, jadi tidak ada masalah, bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pertemuan kita pada hari ini tentang penilaian dengan pemanfaatan Google Form. Hari ini sangat berguna bagi kita agar pembelajaran di rumah tetap berjalan
di era kondisi sedang kita hadapi. Semoga keadaan ini sudah berlalu. Namun walaupun negara sudah menyatakan aman, dari penilaian lewat Google Form sangat memudahkan kita. Memang di awal kita akan kerepotan dalam pembuatan soal, namun bila kita sudah terbiasa, file soal sudah kita miliki, Allah semua menjadi mudah. Semangat Bapak Ibu Guru PAI hebat. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Latihannya. Itu saya kembalikan kepada host atau operator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pertama terima kasih. Itu aja. Ada pesan Bapak jadi? Jam 9 Pak. Ada yang mau disampaikan? Oh, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kita akhiri. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.